Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Kurniawan dari kelas 10 Sija. Kali ini saya akan membuat aplikasi sederhana menebak hewan menggunakan 3 bahasa, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Saya menggunakan aplikasi Visual Code untuk menjalankan 3 bahasa tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan kode HTML-nya. Baris ini mendeklarasi bahwa dokumen ini adalah HTML dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, lang sama dengan n. Lalu ada bagian head. Bagian head ini berisi meta informasi tentang dokumen. Yang pertama ada meta charset. Meta charset menentukan karakter encoding yang digunakan adalah UTF-8. Lalu ada metaname. Metaname untuk membuat tampilan responsif dengan mengatur lebar viewport sesuai dengan lebar perangkat. Lalu ada title. Title ini berfungsi untuk menetapkan judul halaman sebagai contohnya game tebak hewan. Lalu ada link rel. Link rel ini berfungsi untuk menyertakan file CSS eksternal untuk styling. Lalu ada bagian body. Bagian body ini berisi konten utama dari halaman web. Di sini ada div class. Div class container adalah kontainer utama yang membungkus elemen-elemen lainnya. Lalu ada H1. H1 ini adalah judul dari game. Lalu ada img ID. IMG ID adalah elemen gambar yang akan menampilkan gambar hewan. Digunakan untuk memudahkan manipulasi melalui JavaScript. src sama dengan akan diisi dengan sumber gambar hewan yang sesuai. Lalu ada input type. Input type adalah kotak input text di mana pengguna bisa mengetikkan tebakan nama hewan. Placeholder memberikan teks petunjuk di dalam kotak input. Lalu ada button one click. Button one click adalah tombol yang ketika diklik akan menjalankan fungsi JavaScript check guess. Lalu ada PID. PID adalah elemen paragraf yang akan menampilkan hasil dari tebakan pengguna. Lalu ada script src. Script src yaitu menyertakan file JavaScript eksternal yang berisi logika permainan. Kesimpulan dari kode HTML ini adalah dokumen HTML ini mendefinisikan struktur dasar untuk permainan tebak hewan yang terdiri dari judul, gambar hewan, input teks untuk tebakan, tombol untuk mengirim tebakan, dan area untuk menampilkan hasil, file CSS, dan JavaScript disertakan untuk menambahkan gaya dan fungsionalitas pada halaman web. Lalu lanjut ke CSS. Saya akan menjelaskan kode dari CSS ini. Yang pertama ada body. Lalu ada font family. Font family ini untuk mengatur jenis huruf yang digunakan adalah Arial atau sans serif jika Arial tidak tersedia. Lalu ada background color. Untuk mengatur warna latar belakang halaman menjadi warna alice blue. Lalu ada display. Untuk mengatur tampilan body menggunakan flexbox. Lalu ada justisi content. Untuk mengatur konten di dalam body agar terpusat secara horizontal. Lalu ada alik item.
Alik item untuk mengatur konten di dalam body agar terpusat secara vertikal. Lalu ada height untuk mengatur tinggi body sebesar 100% dari tinggi viewport. Lalu ada margin, menghapus margin default pada body. Lalu ada container. Yang pertama ada background color, untuk mengatur warna latar belakang kontainer menjadi putih. Lalu ada border radius, membuat sudut kontainer menjadi membulat dengan radius 10 px. Lalu ada box shadow, menambahkan bayangan pada kontainer untuk efek ke dalam. Lalu ada padding, untuk menambahkan ruang di dalam kontainer sebesar 20 px. Lalu ada text ali, untuk mengatur teks di dalam kontainer agar rata tengah. Lalu ada max width, untuk mengatur lebar maksimum kontainer menjadi 400 px. Lalu ada width, untuk mengatur lebar kontainer agar menyesuaikan dengan lebar elemen induknya. Lalu ada H1. H1 ini untuk mengatur warna teks judul menjadi abu-abu gelap. Lalu ada animal image. Di sini ada width, untuk mengatur lebar gambar hewan agar sesuai dengan lebar kontainer. Lalu ada height, mengatur tinggi gambar agar proporsional dengan lebarnya. Lalu ada border radius, membuat sudut gambar menjadi membulat dengan radius 10 px. Lalu ada margin bottom, menambahkan ruang di bawah gambar sebesar 20 px. Lalu di sini ada input. Di sini ada width, mengatur lebar input teks menjadi 100%, dikurangi 20 px untuk memberikan ruang padding. Lalu sini ada padding, menambahkan ruang di dalam input teks sebesar 10 px. Lalu ada border, menambahkan border abu-abu terang pada input teks. Lalu ada border radius, membuat sudut input teks menjadi membulat dengan radius 5 px. Lalu ada margin bottom, menambahkan ruang di bawah input teks sebesar 20 px. Lalu ada font size, mengatur ukuran huruf dalam input teks sebesar 16 px. Lalu ada button, mengatur warna latar belakang tombol menjadi biru. Lalu ada color, mengatur warna teks tombol menjadi putih. Lalu ada border, menghapus border default pada tombol. Lalu ada padding, menambahkan ruang di dalam tombol 10 px pada atas atau bawah, 20 px pada kiri atau kanan. Lalu ada font size, mengatur ukuran huruf pada tombol sebesar 16 px. Lalu ada kursor, mengubah kursor menjadi pointer ketika diarahkan ke tombol. Lalu ada border radius, membuat sudut tombol menjadi membulat dengan radius 5 px. Lalu ada button hover, mengubah warna latar belakang tombol menjadi biru lebih gelap ketika mouse diarahkan ke atasnya. Lalu ada p-result. Yang pertama ada font size, mengatur ukuran huruf pada paragraf, hasil sebesar 18 px. Lalu ada color, mengatur warna teks pada paragraf, hasil menjadi merah. Lalu ada margin top, menambahkan ruang di atas paragraf, hasil sebesar 20 px. Jadi inilah adalah kode dari dari CSS tersebut. Lalu saya akan menjelaskan kode JavaScript-nya.
Terus di sini adalah ada class animals, adalah array yang berisi objek-objek hewan. Setiap objek memiliki dua properti, nama dan image. Lalu di sini ada let current animal, adalah variabel untuk menyimpan hewan yang dipilih secara acak saat game dimulai atau di reset. Lalu ada function start game, adalah fungsi untuk memulai atau restart game. Di sini ada current animal, yaitu untuk memilih satu hewan secara acak dari array animals dan menyimpannya di variabel current animals. Lalu ada dokumen get element by ID, animal image, mengubah sumber gambar elemen dengan ID animal image menjadi gambar hewan yang dipilih. Lalu ada dokumen get element ID guess input, mengosongkan input teks dengan ID guess input. Lalu ada dokumen get element by ID result, mengosongkan teks hasil dengan ID result. Lalu ada function check guess. Check guess adalah fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah tebakan pengguna benar atau salah. Di sini ada cons user guess. User guess mengambil nilai dari input pengguna dengan ID guess input, menghapus spasi di awal dan akhir dengan trim, serta mengubahnya menjadi huruf kecil dengan lowercase untuk perbandingan yang tidak peka terhadap huruf besar kecil. Lalu ada cons correct guess. Correct guess mengambil nama hewan yang benar dari current animal dan juga mengubahnya menjadi huruf kecil. Jika user guess sama dengan correct guess, maka teks hasil diubah menjadi tebakan kamu benar, dan permainan baru dimulai setelah 2 detik dengan memanggil start game menggunakan set timeout. Jika tebakan salah, maka teks hasil diubah menjadi tebakan kamu salah. Lalu ada window onload. Window onload memastikan bahwa fungsi start game dijalankan ketika halaman selesai dimuat. Ini memastikan permainan dimulai segera setelah halaman dibuka. Jadi ringkasan dari JavaScript ini, kode ini membuat sebuah permainan tebak-tebakan hewan dengan memilih hewan secara acak dari daftar. Gambar hewan ditampilkan di halaman, dari pengguna diminta untuk menebak nama hewan tersebut. Jika tebakan benar, pesan yang sesuai ditampilkan dan permainan baru dimulai setelah 2 detik. Jika tebakan salah, pesan kesalahan ditampilkan dan pengguna bisa mencoba lagi. Jadi itulah kode yang saya sudah jelaskan. Jadi saya akan menampilkan game sederhananya, yaitu game tebak hewan. Nah, ini adalah tampilan dari game sederhana tebak hewan. Jadi kita akan mencoba game sederhana tebak hewan ini. Coba kita akan menebak hewan tersebut. Kita menuliskan nama hewannya. Dan kita klik kata tebak di sini. Nah, jika tebakan benar, gambar akan berganti setelah 2 detik. Dan kita akan menebaknya dan nah, gambar akan berganti dengan sendirinya setelah 2 detik. Nah. Jadi inilah aplikasi sederhana saya membuat game sederhana menebak hewan menggunakan 3 bahasa, yaitu
HTML, CSS, dan JavaScript. Sekian video dan penjelasan saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.